Dan di umur 16 tahun, Top ini pun akhirnya mendapatkan uang tambahan dari caranya menjual item atau senjata-senjata. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi untuk video kali ini Nadia akan kembali membahas sebuah cerita perjalanan hidup dari seorang pengusaha muda yang merintis cemilan rumput laut yang mahal kali di Indomaret itu, Wak, yaitu Top Itipat, pemilik cemilan hits Tokenoi. Ini aku nggak disponsor sama sekali ya, Wak, ya, mohon maaf. Tapi memang jujur aku ingin menceritakan soal beliau ini dikarenakan di usia muda dia ini sudah berhasil menjadi pengusaha muda di Thailand. Dan harapanku kisah dari perjalanan beliau ini bisa menginspirasi Wak semua. Karena biar kalian tahu, Top Itipat ini sukses berawal dari hobinya, Wak. Hobi, kalimat singkat yang kesannya nggak boleh diremehkan juga ini. Karena seperti yang kalian tahu, banyak kan anak muda yang berhasil meraih kesuksesan mereka yang bahkan tidak pernah terbayang oleh mereka sama sekali, yaitu dari hobi yang disukai maupun kebiasaan baik yang sering mereka lakukan. Salah satu cerita yang berkesan adalah dari si Top Itipat ini yang dulunya dicap anak nggak berguna, Wak. Karena apa? Karena dia ini cuma sering main game online aja, dan sekarang sudah menjadi salah satu orang terkaya di Asia dan menjadi pemilik dari produk cemilan Tokenoi. Nah, kalau kalian yang belum tahu Tokenoi itu apa? Tokenoi itu adalah cemilan atau snack atau makanan ringan yang terbuat dari rumput laut yang memiliki rasa yang gurih dan khas, Wak. Dan siapa sangka perjalanan yang bermula dari ide menjual rumput laut ini, resep yang membuat rumput laut ini menjadi enak, dan bagaimana sang pencipta ini memperjuangkan hak jualnya agar dapat dikonsumsi banyak orang dari manapun, ternyata memiliki kisah yang sangat panjang. Jadi inilah si Top Itipat, seorang remaja asal Thailand yang awalnya memiliki kecanduan game online dan sekarang menjadi miliarder di Asia, Wak. Dan by the way juga kisah dari Top Itipat ini sudah menginspirasi sebuah film yang berjudul Top a Billionaire yang menceritakan perjalanan panjangnya si Top Itipat ini. Kalau kalian belum nonton, aku sarankan sekali kalian untuk nonton filmnya, menarik sekali. Tapi nonton video ini juga. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke kisahnya. Check it out. Nah, Top Itipat ini memiliki nama lengkap Atipat Kulapong Fadi. Dia lahir di Thailand pada tanggal 24 November 1984 dari orang tuanya keturunan etnis Tionghoa Thailand. Keluarganya ini termasuk keluarga menengah ke atas, Wak, karena bapaknya ini bekerja di perusahaan bidang konstruksi. Top ini hidup dengan kebutuhan finansial yang terpenuhi dari orang tuanya, di mana kegiatan dia inilah yang menunjang kegemarannya terhadap bermain game online komputer yang saat itu sedang populer di Thailand, Wak. Bahkan ya, Top ini memiliki 3 komputer di kamar ya, hanya untuk bermain game online aja. Sementara di sekolahnya, Top ini bukanlah anak yang berprestasi dan memikirkan masa depan, Wak. Dia lebih senang melakukan hobinya bermain game online setelah pulang dari sekolahnya, Wak. Tapi kemampuannya bermain game online ini sangat baik, bisa dibilang jago lah, karena Top ini juga sukses memenangkan berbagai turnamen di Thailand dan mendapatkan hadiah yang besar pastinya. Nah, karena kebiasaan ini, Top ini akhirnya memiliki kecanduan bermain game online. Dirinya lebih fokus terhadap pencapaian game ketimbang mengejar prestasinya di sekolah, Wak. Dan di sekolah pun guru SMA si Top ini selalu meremehkan hobinya si Top ini dalam bermain game. Dan di umur 16 tahun, Top ini pun akhirnya mendapatkan uang tambahan dari caranya menjual item atau senjata-senjata karakter miliknya di game online. Dari bisnis iseng itulah Top menghasilkan uang 1 juta baht, Wak. Bahkan sebuah mobil seharga 600 baht, kurang lebih 600 jutaan pada saat itu. Nah, gara-gara inilah game yang awalnya cuma hobi aja, yang dilakukan cuma untuk membuang rasa bosannya aja nih, berubah menjadi ambisinya si Top ini untuk mengumpulkan uang. Tapi bisnisnya ini nggak berlangsung lama, Wak. Karena tindakan tersebut akhirnya dibuktikan ilegal. Rekening game online-nya pun langsung diblokir sama bank, dan kebijakan pemilik dari game online inilah yang membuat si Top kehilangan sumber pendapatannya dari menjual item atau senjata-senjata karakter miliknya. Terus di tahun yang sama, tepat di tahun 2002, Wak, orang tuanya si Top ini mengalami kebangkrutan dan terlilit hutang sebesar 40 juta baht atau kurang lebih 13 miliar rupiah pada saat itu. Dan pada saat itu pula Top ini memutuskan untuk keluar dari sekolah dan berfokus untuk mencari uang, Wak. Dengan sisa-sisa pendapatannya dari game online tadi, Top pun mencari peluang lain untuk bisa menjadi pemasukan miliknya. Nah, terus si Top ini mencobalah buka bisnis jual beli DVD bareng pamannya, tapi bisnis itu gagal, Wak, gara-gara mereka ini ditipu oleh supplier kaset yang memberikan mereka barang palsu. Dan setelah ketahuan barang-barang yang udah berhasil mereka beli ini nggak bisa dibalikin, sehingga menyebabkan Top mengalami kerugian yang sangat besar. Tapi tekadnya untuk berbisnis masih ada, Wak. Untuk mencari modal membuka bisnis baru, Top
Top ini akhirnya mengajukan beberapa permohonan pinjaman ke bank. Banyak bank yang pada saat itu menolak permohonan si Top ini dikarenakan pada saat itu tidak ada orang dewasa yang dapat dijaminkan kalau misalnya si Top ini nggak bisa membayar utang. Nah, di titik inilah si Top ini pun akhirnya menyadari kesalahannya karena sudah melalaikan sekolah dan pelajaran. Ini jugalah yang menjadi awal mula si Top ini bersentuhan dengan kerasnya dunia bisnis. Nah, sekarang kita masuk ke semua perjalanannya si Top ini membangun bisnisnya nih ya, Wak. Check it out. Nah, memang usaha pertama yang didirikan oleh si Top ini nggak langsung ke rumput laut tadi, Wak. Banyak nih usaha dia sebelumnya. Usaha pertama tadi kan waktu dia jual DVD. Nah, selanjutnya di suatu hari, si Top ini sedang berjalan ke sebuah pameran dan melihat sebuah alat untuk menggoreng kacang. Dan pada saat itu si Top ini berpikir untuk menjual kacang juga, Wak. Karena dia berpikir menjual kacang di sana dapat menjadi usaha yang menguntungkan. Dan di sana pun dia bertanya-tanya nih, kenapa kacang ini nggak pernah dijual di mall? Yang menurut dia lebih banyak didatangi pengunjung dibanding di pasar-pasar, Wak. Dari situlah dia ini berpikiran untuk menjual kacang. Akhirnya pada saat itu Top ini memutuskan untuk menyewa alat goreng kacang tadi yang ditemuin di pameran dengan harga 10.000 baht per bulan yang dia gunakan dari sisa-sisa tabungan terakhir dia, Wak. Dengan sifat optimis, si Top ini pun akhirnya membuka outlet kecil di mall yang dibantu oleh pamannya lagi. Dan untuk membuka outlet kacang ini, perjuangan Top ini dimulai dari bertanya kepada pedagang-pedagang kacang untuk bisa mendapatkan rasa kacang yang enak, Wak. Pengalamannya yang pernah ditipu oleh supplier membuat si Top ini lebih teliti untuk menentukan siapa supplier kacang dia nanti. Berbagai eksperimen dia lakukan, Wak, untuk bisa menghasilkan rasa enak di kacangnya. Dan perhitungannya benar. Top dapat membuka sebuah outlet kacang yang kacangnya berkualitas dan memiliki rasa yang enak, khas dan unik, Wak. Tapi nih ya, sayangnya walaupun Top ini berhasil menghasilkan kacang yang enak, khas dan unik, dagangan yang nggak laku, Wak. Pada saat itu Top mulai mengalami sedikit frustasi dan mencoba beberapa cara supaya dagangannya ini laku. Dimana pada saat itu Top ini berjalan di sebuah pasar tradisional untuk mempelajari cara menjual produk dengan benar, dan dia pun mendapatkan inspirasi dengan cara memberikan diskon dan memilih lokasi yang tepat untuk memulai bisnisnya nanti. Setelah dia melakukan beberapa hari pengamatan, akhirnya dia memutuskan untuk memindah outlet kacangnya ini di depan pintu mall yang dekat dengan pengunjung. Karena dia berpikiran outlet kacangnya ini akan lebih cepat diketahui banyak orang ketika memasuki mall. Betul, Wak, akhirnya lakulah itu kacang yang dijual tuh. Dengan pendapatan yang semakin meningkat dari berjual kacang ini, Top pun berhasil membuka beberapa cabang outlet kacangnya. Tapi saat si Top ini sudah mulai melakukan ekspansi terhadap usaha kacangnya ini, timbul masalah baru lagi, Wak. Yaitu mesin yang digunakan si Top ini untuk menggoreng kacang menimbulkan asap dan mengotori atapnya mall. Sehingga pada saat itu Top harus menutup dagangannya dan pihak mall membatalkan kontrak antara mereka. Kembali lagi, Wak, diantam kecewa lagi lah si Top ini. Top dengan berat hati pun terpaksa memberhentikan usaha kacangnya ini dan mulai pasrah menjalani hidupnya, Wak. Tapi karena merasa ilmunya ini memang kurang, Top pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kuliah dan mengambil jurusan pemasaran. Karena si Top ini yakin dia membutuhkan ilmu tersebut untuk melanjutkan bisnisnya. Dan yang digunakan si Top ini supaya bisa masuk ke dalam perkuliahan, dia dapat dari menjual jimat ayahnya yang dia curi. Jangan ditiru ya, Wak. Mending kalian bilangnya sama bapak kalian, jangan curi, nggak boleh, nggak baik. Dan bersamaan dengan itu, orang tuanya si Top ini memutuskan untuk pindah ke Cina, Wak. Mereka pun memaksa si Top ini supaya bisa ikut bareng sama mereka pindah ke Cina karena mereka mengetahui kegagalan anaknya dalam bisnis kacang tadi. Tapi pada saat itu Top pun menolak tawaran dari mama bapaknya karena dia ini yakin dapat merintis usaha di Thailand, Wak. Dan mendengar jawaban dari anaknya, orang tua si Top ajalah ini yang pindah ke Cina. Si Top tetap tinggal di Thailand bersama pamannya tadi. Nah, di saat rasa putus asa melanda si Top ini, Wak, Top ini akhirnya menemukan ide usaha baru, yaitu menjual rumput laut setelah pacarnya ini membawa oleh-oleh snack rumput laut yang juga merupakan kudapan kesukaan pacarnya ini. Nah, untuk menutupi penjualan kacang yang kian hari kian menurun ini, Top ini juga sambil berjualan buah kering dan rumput laut ini, Wak. Di situ Top terus memutar otaknya untuk bisa mengembalikan kejayaan bisnisnya lagi. Dan dia pun menemukan ide baru untuk membuat rumput laut goreng. Top betul-betul memulai usahanya ini dari bawah, Wak. Segala hal dia lakukan untuk bisa mengembangkan konsep bisnisnya ini, di mana Top sendiri yang mencari rumput lautnya, lalu belajar bagaimana cara menggoreng rumput laut agar menghasilkan produk yang baik dan enak. Top pun membeli beberapa rumput laut yang akan dia olah dengan menggunakan resepnya sendiri. Karena pada dasarnya dia ini tidak memiliki ilmu yang cukup untuk mengolah rumput laut, Top selalu gagal, Wak, mengolah rumput laut itu karena rumput laut yang dia olah ini malah menghasilkan rasa yang pahit. Bahkan dia sama pamannya menghabiskan dana kurang lebih 100.000 baht
atau sekitar 28 juta rupiah untuk melakukan eksperimen resep olahan rumput lautnya ini. Dia goreng, dia tirisin pahit, dia goreng, dia tirisin pahit. Semua teknik dia lakukan masih menghasilkan rumput laut yang pahit. Tapi sampai akhirnya ada suatu hal yang akhirnya menyebabkan rumput laut hasil dari mereka ini menjadi enak, karena pada saat itu pamannya si Top ini tegelincir, terpleset gara-gara genangan air hujan. Top pun akhirnya membawa pamannya ini ke rumah sakit, tetapi pamannya si Top ini diharuskan beristirahat di rumah sakit, di opname nih, selama beberapa waktu. Satu-satunya orang yang membantu si Top merintis usaha dari awal ya si pamannya ini kan, tapi gara-gara pamannya diputuskan harus opname, akhirnya Top ini yang memang harus berdiri sendiri. Top pun akhirnya mencoba lagi, digorengnya lah itu sisa-sisa rumput laut yang mereka miliki, dan kisah suksesnya si Top terjadi di sini, karena secara kebetulan Top menemukan sisa rumput laut yang terkena embun atau basah karena hujan. Dia ambil, abis itu digorengnya, dan ketika sisa rumput laut itu digoreng, rumput lautnya pun terasa gurih dan enak. Dan dengan kejadian ini, Top akhirnya berhasil menciptakan resepnya sendiri, di mana dia dapat menghasilkan rasa rumput laut yang enak setelah belajar dari kejadian tersebut. Tapi ada masalah lain nih, ternyata olahan rumput laut yang digoreng sama si Top ini basi, dalam waktu 1 minggu setelah dia olah. Tapi nggak patah semangat ya, dia lanjutkan lagi nih, mencari informasi bagaimana supaya rumput laut olahan dia ini nggak cepet basi. Akhirnya dia berhasil menemukan cara bagaimana agar rumput laut gorengnya ini nggak cepet basi jika disimpan dengan waktu yang lama, setelah dia bertemu dengan seorang profesor di bidang pangan untuk bisa menyelesaikan permasalahan dia ini. Profesor tersebut pun berhasil membantu Top untuk membuat agar makanan yang dia olah ini tidak basi dengan cara memvakum kemasan dan mengganti udaranya dengan nitrogen, sehingga rumput laut itu bisa bertahan lama dalam kemasan. Nah, terus setelah pamannya ini keluar dari rumah sakit, Top pun kembali berjualan di mall, dan kali ini yang dia jual bukan kacang lagi, tapi rumput laut tadi. Dan dibuktikan jualannya itu laku kali, dan bahkan terkenal di kalangan anak sekolah dan pegawai kantoran di sana. Dan keuntungan yang didapat oleh si Top ini diputarnya lagi nih untuk bisa membuka berbagai cabang yang tidak hanya di satu mall aja, tapi di berbagai mall di kotanya. Keberhasilannya menjual cemilan rumput laut ini tidak membuat diri si Top ini puas. Top mencoba kembali mengulang semua pelajaran yang dia peroleh di kampusnya, dan teknik yang dia pilih adalah pemasaran gerilya. Top memakai pemasaran gerilya ini sebagai pemasaran melalui jaringan retail yang sudah ada. Jadi produknya ini akan diperjualbelikan di toko-toko retail, salah satunya 7-Eleven. Top pun akhirnya memutar otak lagi gimana caranya supaya produknya ini bisa dijual dan dipasarkan di toko-toko retail itu, dan jalannya ini datang dari sebuah minimarket bernama 7-Eleven. Dengan susah payah, setelah berkali-kali tidak berhasil menemui salah satu orang penting yang ada di 7-Eleven, akhirnya Top pun berhasil bertemu dengan salah satu orang penting di 7-Eleven dan dia mendapatkan kontrak. Tapi perjuangan si Top belum selesai nih, belum. Karena untuk memenuhi kontrak tersebut, Top ini harus memastikan produksi bisa tercapai dan dikirim tepat waktu. Dan pada saat itu juga 7 sempat mengembalikan produknya si Top ini karena mereka meminta produk yang lebih baik berdasarkan standar milik mereka. Dimana pada saat itu 7 meminta supaya Top ini memperbaiki cara pengemasan produknya serta memiliki pabrik untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar. Setelah itu Top berusaha keras untuk bisa memenuhi permintaan dari si 7, namun dia harus menemui kebuntuan di mana Top ini tidak memiliki modal yang besar untuk membangun pabrik, karena kan tempat dia menghasilkan rumput itu cuma dari dapur rumah ya kan. Ini harus ada pabrik, ini dia nggak punya. Makin dia pikir makin nggak ada jalan keluar, karena memang udah nggak ada duit lagi itu loh. Akhirnya Top ini pun sempat putus asa, sampai-sampai Denny sempat berpikir untuk menyusul orang tuanya di Cina. Dan betul, sebelum berangkat ke Cina, Top memutuskan untuk melakukan usaha terakhirnya, yaitu memohon pinjaman bank untuk bisa memenuhi permintaan 7. Dia ajukanlah ini pinjaman ke bank, tapi ditolak gara-gara si Top ini belum cukup umur. Karena saat itu usianya ini masih 19 tahun, belum lagi rekam jejak orang tuanya yang memiliki hutang yang sangat besar yang memberatkan usaha si Top ini untuk bisa mendapatkan pinjaman modal. Akhirnya Top dengan terpaksa harus menjual mobil kesayangannya yang dulu dibelinya dari bisnis jual beli senjata tadi. Akhirnya setelah mendapatkan sedikit uang dari mobil dia tadi, Top membuat pabrik kecil untuk usaha rumput lautnya ini di kantor kecil milik keluarganya yang tersisa. Di sana juga Top memperkerjakan beberapa pegawai untuk produksi olahan rumput laut dan menetapkan standar kualitas yang baik di pabriknya itu. Usaha dan kerja kerasnya nggak sia-sia nih, Pihak 7 pun puas dan akhirnya membuat kontrak kerja sama penjualan dengan si Top. Sebelum menandatangani kontrak tersebut, Top langsung menelpon kedua orang tuanya yang ada di Cina dan menceritakan bahwa usahanya ini diterima oleh 7-Eleven. Aduh, merinding gue.
Sang ayah yang girang dengar kabar anaknya ini pun berteriak di telepon dan mengatakan, anak kita akan menjadi tokenoi. Tokenoi itu artinya wirausaha muda. Dan kalimat tokenoi inilah yang menginspirasi si Top untuk dijadikannya nama merek dari olahan rumput lautnya ini, Wak. Dan inilah awal mula dari tokenoi yang kita ketahui. Terus Wak, setelah mulai dipasarkan di pasar retail nih, olahan rumput laut goreng milik Top Itipat ini menjadi yang terlaris di Thailand. Dalam jangka waktu 2 tahun, Top Itipat ini berhasil membayar hutang orang tuanya dan berhasil mengembalikan lagi rumah orang tuanya yang disita. Orang tuanya juga ditelepon oleh si Toy untuk kembali pulang ke Thailand dan tidak perlu lagi bersusah payah untuk membayar hutang-hutang mereka. Tokenoi juga bahkan diekspor di berbagai negara seperti Indonesia pastinya. Selain itu juga ada di Jepang, Taiwan, Singapura, dan Amerika Serikat. Top merancang logo dia ini sendiri sebagai anak laki-laki dengan bendera kan. Produk ini terkesan berasal dari Korea, tapi bukan. Dan akhirnya Top ini pun langsung menjelma sebagai miliarder termuda. Dia ini adalah CEO dari Tokenoi Food yang memiliki penghasilan kurang lebih 800 juta baht atau sekitar 235 miliar tiap tahun. Dan pada saat itu dia bahkan memperkerjakan sekitar 2.000 orang karyawan, Pak. Pak, Wak. Dan hari ini pun Tokenoi menjadi salah satu merek rumput laut yang terkenal dengan pangsa pasar sebesar 70%, Wak. Dan kisah inspiratif dari si Top Itipat ini sudah menginspirasi sebuah film yang berjudul Top Secret Top of Billionaire yang sudah ditayangkan di tahun 2011 lalu, Wak. Dan yang jelas pesan yang dapat kita ambil dari perjuangannya si Top untuk bisa merintis usaha ini adalah kegigihan, optimis, memiliki rekan yang tepat, belajar, Wak. Karena memang kadang kita nggak tahu nih, sesuatu yang besar memang bakal datang sama kita. Tapi sesuatu itu juga bisa pergi kapan aja, Wak. Dari $1 juta duit dia. Dari 1 juta baht duit dia. Langsung dibekukan sama bank, orang tuanya bangkrut pula. Kalau bukan karena Denny sabar, bersyukur, sama terus berusaha, Wak, nggak bakal kayak gini. Memang jalan hidup seseorang itu bisa terlihat begitu berliku, namun selalu saja tetap ada ujungnya. Tapi berlikunya jalan akan sampai pada kesuksesan dengan kesungguhan hati dan kerja keras, ya, Wak. So, jadi itu tadi kisah inspirasi dari Top Itipat. Harapanku juga semoga kalian gak kalah sabar, gak kalah bersyukur, gak kalah kerja keras juga ke Top Itipat, sehingga kalian dapat meraih kesuksesan kalian sendiri ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye!